Baik, selamat sore teman-teman. Mari kita mulai pertemuan ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Saya akan memulai kuliah ini dengan melanjutkan kuliah yang kemarin, ya, yaitu tentang fertilisasi. Hari ini saya akan bicara tentang blastosis, ya. Coba perhatikan gambar ini. Baik, kita akan silahkan catatan kecil seperti biasa, ya, disiapkan. Keterangan saya agak cepat untuk menyelesaikan materi tentang kebuntingan ini. Baik, setelah terjadi proses fertilisasi, maka ditandai dengan terbentuknya polimorfonuklear. Perhatikan ya, jadi polimorfonuklear, ya. Polimorfonuklear, ya, itu kan polimorfonuklear adalah pronukleus jantan dan betina, ya, yang terbentuk pada saat selesai proses fertilisasi itu, ya. Sesuai proses yang kemarin kita pelajari bahwa ketika proses itu sudah berlangsung, gitu ya, proses itu sudah berlangsung, pronukleus itu terbentuk dari kepala spermatozoa, ya, yang mengalami dekondensasi. Perhatikan, dekondensasi. Ya, kemudian yang betina, ya, pronukleus betina itu berasal dari metafase 2, gitu kan? Dari nukleus oocyte metafase 2, sehingga metafase 2 bertemu dengan dekondensasi sperm itu mereka berubah jadi pronuklei. Pertanyaannya, kenapa harus ada pronukleus? Begitu. Coba Anda catat ya pernyataan saya ini. Kenapa harus ada pronukleus? Karena berdasarkan strukturnya, kalau itu berupa nukleus, dia tidak bisa bersinggami. Dia tidak mampu untuk melakukan proses peleburan atau singgami itu. Makanya harus berubah dulu menjadi yang namanya pronukleus itu. Karena sifat-sifat pronukleus itu memungkinkan dua individu ini nukleusnya akan menyatu. Nih, ya sudah. Nah, kemudian setelah itu, gitu ya. Setelah proses itu, lakukan proses selanjutnya, yaitu ini, ya, fertilisasi. Kemudian yang kedua adalah cleavage. Nah, ini first embrio yang pertama ini, ya, cleavage atau pembelahan, ya. Kemudian blastulation atau pembentukan blastula, kemudian gastrulation, dan yang kelima organogenesis, ya. Coba Anda perhatikan urutannya fase embrionik dari proses kebuntingan. Itu fase pertama, yaitu fertilisasi sudah kita pelajari. Yang kedua adalah cleavage, ya, atau membelah menjadi dua sel. Yang ketiga adalah proses pembentukan blastula, blastulation, kemudian pembentukan gastrulation, dan organogenesis, yaitu setelah itu terbentuklah fetus, ya, sampai 9 bulan 10 hari. Nah, ini yang urutannya begitu. Fertilisasi, cleavage, membelah, lalu terbentuk blastula, lalu gastrula, lalu organogenesis. Nah, kemudian ini in the period of fetal development itu adalah proses terbentuknya 2 sel, 4 sel, 8 sel. Kalau pada morula, ya, sehingga 8 sel itu pada waktu kira-kira 3 hari, ya, 72 jam, ya, 3 hari kan 72 jam, ya, 72 jam itu 8 sel kira-kira, ya. Kalau sudah jadi morula itu kan antara 60 sampai 70 sel. Baru mengalami blastula, ada vakuola itu, dan blastosis. Gambarnya kan seperti ini.
Ya, nah, jadi yang kita pahami adalah bahwa di dalam proses ini gitu ya, di dalam proses ini bahwa pertama kali kan oosit ya kemarin sudah sudah kita pikirkan gitu ya bahwa terjadinya proses cumulus ovulus itu disebabkan karena ada satu mekanisme gitu ya, ada suatu mekanisme di mana kumulus dilisiskan, lalu fertilisasi, setelah itu cleavage, setelah cleavage kemudian membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, itu 3 hari 72 jam, lalu menjadi morula sekitar berapa ya, hari kelima, keenam gitu, hari ketujuh itu sudah jadi blastosis. Nah ini urutannya, nah seperti ini. Ini adalah perkembangan 2 sel, 4 sel, 8 sel sampai morula 8 sampai 16 sel, lalu 16 32 sel morula oleh blastosis gitu. Kemudian blastosis, setelah blastosis kemudian mengalami yang disebut dengan hatching ya, atau pelebaran itu kan. Hatching blastosis ya. Hatching blastosis itu terjadi, hatching blastosis itu karena ada hatch ya, atau menetas gitu kan, ada menetas ya, ada menetas ya. Nah, menetasnya itu bisa terjadi karena susunannya kan seperti ini, teman-teman ya. Jadi di dalam blastosis itu ini ada blastokol yang tidak ada isinya. Lalu ini ada blastomir. Ya, blastomir sel-sel pada blastosis disebut dengan blastomir. Nah, blastomir inilah nanti yang akan menjadi bentukan yang namanya ICM, ya. ICM. Coba maaf ya, saya tulis saja di sini. Ya, Anda oke, di sini ya, Anda bisa lihat di sini. Anda bisa lihat ini ya. Jadi ini adalah blastosisnya gitu. Jadi kalau saya urutkan teman-teman ya, saya urutkan itu kan ini dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, ya, kemudian pada hari ketiga atau early morula, kemudian baru morula, baru ke blastosis. Blastosis itu ditandai dengan satu bentukan, ini yang penting teman-teman. Ini adalah paling luar troploblast, yang ini adalah inner cell mass, ya, dalam endoderm. Nah, inner cell mass ini nanti yang akan berkembang menjadi organ-organ itu dari inner cell mass ini. Kemudian yang dalamnya itu namanya blastokol. Yang ini blastokol. Ya, blastokol itu dari kata blastosis dan kol, atau ada suatu ada suatu ruangan blastokol. Sehingga dalam blastosis ini terdiri dari satu inner cell mass, yang kedua adalah blastokol, kemudian ini ada tropoblast. Inilah ada struktur dari blastosis. Nah, kalau kita lihat dari posisinya bahwa setelah fertilisasi di oviduct, kemudian dia akan membelah 24 jam itu jadi 2 sel, 8 sel, kemudian morula, blastosis, kemudian setelah itu dia akan menempel implantasi. Nah, proses itu harus seperti itu terus. Jadi kalau ada saya urutkan blastosis, itu dari blastosis, kemudian developing blastosis ya, atau blastosis yang mulai berkembang, kemudian setelah itu menetas ya, gambarnya seperti ini adalah menetas. Jadi ini adalah inner cell mass ya, kemudian dia akan menetas keluar, sehingga yang akan keluar inner cell mass-nya dan sitoplasma di sini. Sehingga ini blastosis ini adalah dia akan mengalami suatu penetasan ya, sehingga ini disebut dengan hatching ini kan hatching. Lalu kalau sudah menetas namanya hatch blastosis. Nah, hatch blastosis inilah nanti yang akan menempel pada dinding endometrium ya, teman-teman perhatikan. Dinding endometrium ini adalah ini akan mengalami pelepasan, sehingga dia akan menempel pada endometrium ya. Oke, sekarang coba
catatan kamu diperbaiki lagi ya. Lihat kamu lihat lagi. Teman-teman coba lihat lagi. Kemudian tanyain ke saya proses dari pelepasan dari cleavage, pembelahan sampai ke implantasi. Ya, coba Anda tulis lagi. Misalnya 2 sel, 4 sel, 8 sel, early blastosis, morula, early blastosis, early morula, blastosis, kemudian hatch, kemudian hatching, kemudian hatch, setelah itu dia mengalami implantasi. Yang mengalami implantasi namanya inner cell mass, ICM, gitu ya. Oke, mau lagi? Ada yang mau tanya? Ya. Yang mau tanya? Ya. Oke, saya tunggu. Kalau enggak, ini gambarnya. Jadi sekali lagi, inner cell mass itu ada di dalam blastosis. Inner cell mass inilah nanti yang akan berkembang menjadi endoderm, mesoderm, ektoderm, ya. Endo, meso, ekto. Nah, masing-masing ekto, endo, dan meso ini akan kita lanjutkan gitu. Jadi yang menempel itu teman-teman itu tidak termasuk zona pelusidanya. Yang menempel itu adalah inner cell mass-nya, ya. Inner cell mass ini ya akan yang menjadi primordial cell namanya, ya. Primordial cell yang nanti akan berkembang menjadi sel-sel yang lain. Seperti ini gambarnya ya, kalau egg struktur ini sudah fertilisasi. Nah, ini kemudian egg-nya. Nah, ini kemarin sudah ya saya lewat. Nah, ini yang kemarin ya, polimorfonuklear 2 sel, 4 sel, 8 sel ini sudah. Ya, ini Anda lihat di sini, saya ulangi. Saya ulang-ulang terus ya supaya Anda paham betul. Ini 2 sel, ini 4 sel, 8 sel. 8 sel ini 72 jam. Ini fase embrio. Jadi Anda bisa melihat fase embrio itu ya seperti ini. Ya, ada 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan hanya dalam 7 hari pertama. Nah, kemudian ini sudah kemarin cleavage, diferensiasi, dan pertumbuhan fetus. Yang cleavage sudah ya, sudah saya terangkan. Nah, kemudian ini pembelahan sudah, perkembangan blastosisnya itu ini sudah ya, 2, 4, 8 early blastosis, kemudian blastosis. Ya, kemudian setelah itu akan terjadi pola pemampatan ya, untuk bisa sampai berbagai transfer termasuk akumulasi cairan. Ini nggak usah. Ya, saya heran kenapa ini jadi biru ya. Maaf ya, saya juga bingung kok berubah ya warnanya ya. Bentar, kok jadi biru gini ya. Biru. Saya bingung juga ini. Biru. Bentar. Ya, tapi ini sama ya, tadi sudah saya terangkan. Ya, ada inner cell mass, trophoblasts, expanded blastosis, hatching blastosis. Jadi kalau kita urutkan dari sini ya, saya ulangi lagi ya, Anda biar lebih jelas gitu ya, bahwa satu urutannya itu kan 2 sel, ya, kemudian 4 sel, kemudian 8 sel, ya. Masih bisa melihat tayangan saya? Masih ya? Masih ya teman-teman? Masih dokter. Oke, yo. Ini tak ulangi ya, coba kamu baca catatan. Nanti kalau nanti bisa kamu amati betul. Jadi ini perkembangan embrio awal itu gini. 2, 4, 8. Nah, 8 sel itu 72 jam ya teman-teman. Ini 72 jam. Nah, kemudian yang ini early morula ya. Ya, early morula itu bisa berapa? 15 gitu kan ya. Sampai dengan 50 lah kira-kira ya. Kemudian setelah itu early ya, salah itu bahasanya. Early morula, kemudian yang selanjutnya menjadi blastosis. Blastosis itu kalau pada sapi bisa 120. 100 sampai dengan 120 sel. Ya, semakin banyak sel semakin bagus, gitu kan? Setelah blastosis lalu berkembang menjadi
berkembang ya, menjadi apa istilahnya tadi ya, saya supaya seragam, menjadi expand ya, kita pakai istilah yang sama aja ya. Kalau saya pakai istilah berkembang nanti kan expanding blastosis, expanding itu yang membesar. Lalu kalau sudah selesai pembesaran menjadi expanded blastosis, perhatikan saja, ikuti saya ini ya. Nanti Anda akan paham betul ya, blastosis ya. Kemudian setelah itu menjadi hatching, menetas ya, blastosis ya, menetas ya. Kemudian setelah menetas hatch, blastosis. Nah, setelah jadi hatch ini ya, dia akan mengeluarkan yang namanya inner cell mass ya, atau ICM. Perhatikan, inner cell mass. Nah, inner cell mass ini nanti akan berkembang menjadi ectoderm ya, endoderm, meso dulu ya, mesoderm dan endoderm. Nah, ini. Nah, nanti kalian tugasnya itu ectoderm jadi apa gitu ya. Jadi apa? Itu kan Pak Tarno ya, toh? Pak Tarno ya, jadi apa? Ayo dibantu. Nah, nanti kalau ini meso jadi apa? Ya, Pak Tarno ya. Nah, kemudian ini ayo endoderm jadi apa? Nah, ini kamu harus belajar ini. Jadi misalnya akan jadi saluran pencernaan yang mana, jadi ekstremitas yang mana, jadi saluran reproduksi yang mana, Anda harus ngapal ke. Saya tak kasih tahu loh ya, nanti ujian tak keluarin loh ya. Jadi kita akan Anda harus memahami ini loh ya, tak akan ngapal ke loh ya, saya nggak akan ngapal ke gitu ya. Maka dari itu mari kita akan memahamkan Anda apal ke tenan gitu. Ini saja saya pesen tenan ini, Anda harus ngapal ke ya. Ini jadi apa. Nah, itu harus dianukan ya. Anda harus apal kalau ini ya. Saya tidak mau berspekulasi kalau Anda apal, karena ini kan gampang banget gitu loh ya untuk diapal. Jadi ekstremitas itu dari mana? Nah, itu mohon untuk bisa dianukan ya, diapalkan ya. Kemudian setelah itu yang perlu saya sampaikan, yang menempel gitu ya, yang menempel atau implantasi ya, ini inner cell mass ini teman-teman, inner cell mass ini yang menempel itu inner cell mass-nya ini, yang implantasi itu ya inner cell mass-nya ini. Nah, sehingga di dalam proses proses penempelan inilah lalu berkembanglah nanti mulailah fase setelah fase fetus ya. Fase fetus itu ada macam-macam, tapi intinya demikian teman-teman ya. Nanti akan kita langsungkan. Nah, ini misalnya ini yang kemarin sudah ya, ini periferosis, kemudian blastosis, ini yang saya ceritakan, ini inner cell mass-nya, ini inner cell mass-nya, embryoblast, inner cell mass seperti ini. Nah, ini yang akan menempel ya, yang akan menempel ya. Sehingga harapannya bahwa dengan demikian maka kita akan bisa memahami ketika dia itu berupa ini hatching itu karena pakai NG ya, hatching itu berarti kan proses, tapi kalau sudah keluar namanya hatch. Ini hatch ini, kalau yang ini hatching karena masih dalam proses keluar dari zona pellucida ya. Ini kemudian ini perbandingan waktu selama untuk spesies ternak yang berbeda. Sapi itu blastosis 8 hari, kuda 6 hari, domba 7 hari, babi 6 hari. 8 sel rata-rata 3 hari. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Masuk uterus ya 3 sampai 5 hari kalau sapi, kalau kuda lagi 5 hari, domba 3 hari, babi 2 hari. Nah, kemudian stadium pertama dari perkembangan blastosis adalah terjadinya proses
implantasi. Nah, proses implantasi ini bisa kita lihat ya bahwa apa saja proses yang terjadi kan gitu ya. Maka yang terjadi adalah suatu proses penempelan gitu loh yang penting. Ini penempelan itu implantasi dalam perkembangan plastik. Embrio dan adesi pada embrio terjadi sebelum implantasi. Interaksi antara trofoblast embrio dan sel epitel endometrium. Erat antara sel mikrofili induk dan sel embrio. Blastosis setelah adesi itu tidak mudah dilepas dari uterus. Nah, ini yang kita lihat. Kemudian patterns of implantation, yaitu ada yang namanya sentrik, ada yang eksentrik, ada yang intersisial. Jadi antara proses implantasi itu ada yang menempel di dalam, ada yang memang hanya di tepinya, ada yang di eksentrik. Nah, contohnya eksentrik itu kan melekat di dalam tubuh gitu. Kemudian yang kedua adalah bahwa endometrium pada sisi yang samping, contohnya tikus gitu ya. Kemudian pada kemudian pada endometrium gitu ya. Ini saya gedein dulu ya, nanti saya gedein. Ya, oke, ini saya gedein. Nah, inilah yang ada ya. Nah, ini ya, ini kemudian ini yang pada hormon-hormon yang ada pada saat kebuntingan ya. Nah, ini. Nah, ini pada yang eksentrik itu misalnya tikus dan mencit, intersosial itu kanidasi ya, yang aktif masuk lewat epitel endometrium ke dalam jaringan subepitel. Kemudian reaksi sel-sel desi2 melibatkan transformasi sel-sel stroma uterus dan sel endotel menjadi jaringan desi2, merupakan gambaran manusia. Jadi desi2ta ya namanya itu kan pada manusia primat gitu ta. Nah, kemudian yang pada secara eksentrik itu pada endometrium ya. Kemudian yang lain gitu ini, jadi kalau ini tadi pengantarnya ya, ini sudah ya, tadi sudah. Kemudian nah ini sudah ya, sudah kita perkompilasi. Nah, ini yang proses fertilasi sama dengan implantasi ini seperti ini ya. Ini sudah tadi mulai dari fertilisasi, cleavage, compaction, blastosis, expansion, hatching, dan elongation. Tapi yang paling mudah pakai yang saya tadi aja ya, yaitu cleavage, ya, kemudian jadi morula, kemudian jadi early blastosis, hatching, ya, elongation itu nanti sudah siap untuk ke implantasi, itu sama. Nah, prosesnya itu kan seperti ini. Kalau ini pada sapi atau pada kuda atau pada domba beda-beda. Ya, prosesnya itu kalau sudah sampai mau implantasi itu ada setelah hatching itu semuanya ada di uterus ya. Nah, seperti ini fasenya ada 4 ya. Fase telur mulai fertilisasi dan sudah saya terangkan. Fase embrio atau mudika yaitu pembentukan organ. Fase embrio ya, fase telur atau zigot, fase embrio itu pembentukan organ 12 sampai 45 hari. Fase fetus itu organ-organ tubuh itu 46 hari sampai kelahiran. Sehingga yang terakhir adalah fase partus. Partus kan bisa masuk atau tidak. Jadi fase kebuntingan dibagi 3. Zigot, tadi fertilisasi, blastosis, dan sebagainya. Lalu organ-organ tubuh itu pada 12 sampai 45. Kemudian fase fetus itu perkembangan 46 hari. Soal kebuntingannya ini sudah ya, stadium 1 zigot, sudah, stadium embrio, stadium fetus, dan kelahiran. Nah, ada tiga fase dan 4 dengan kelahiran. Jadi kalau ditanya fase-fase itu apa saja, yang pertama adalah fase zigot, stadium ovum, kemudian fase embrio, organogenesis, yang ketiga fase perkembangan. Ya, fase telur ini sudah ya, sumber nutrisinya adalah uterine milk. Ya, sitoplasmanya akan mengandung uterine milk. Sedangkan yang kedua zigot masuk ke terus hari ketiga dan kelima.
gerakan sel telur pasif karena ada silia di sana. Itu fase telur tadi, karena dia kan belum bergerak. Yang bergerak adalah silianya. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana sistem gerak embrio, kan dia nggak bisa bergerak. Ya, cara gerakannya menggunakan kontraksi otot polos atau silia yang ada di dalam lumen oviduct itu. Yang kedua, fase embrio, ada pembentukan organ-organ tubuh, blastosis memanjang, pecah, melekat, plasentasi, pembentukan plasenta embrio, terjadi plasentasi, yaitu pelekatan antara embrio gandum telur dengan peran plasenta. Nah, plasenta itu ada dua, yaitu plasenta endo dan plasenta fetus. Ya, plasenta induk namanya karunkula, plasenta induk namanya kotiledon. Kemudian dia akan menyatu. Nah, kemudian ini ada pembentukan sistem peredaran darah, ada saraf, ada sistem pencernaan, ada betina itu juga ada. Nah, itulah pembagian dari proses itu. Nah, ini tugas Anda, yang endoterm yang mana, yang mesoderm yang mana, yang ektoderm yang mana. Nah, itu tolong dihafalkan. Nah, kemudian yang terakhir fase fetus. Nah, dalam fase fetus ini maka terjadi proses sebelum kelahiran. Organ-organ fetus yaitu bahkan pengapuran itu sudah mulai lebih dari 70 hari. Nah, pengapuran yang paling sempurna itu pada usia 6 bulan, teman-teman. Ya, atau 180 hari. Ini yang paling paling sempurna. Sehingga kalau Anda PKB itu umur 6 bulan kita sudah bisa pegang kepala, sudah bisa pegang tangan. Nah, itu kerennya gitu ya. Sehingga nanti yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita menyiapkan gitu toh ya. Bagaimana kita menyiapkan endometrium itu. Bagaimana endometrium itu akan siap. Makanya gini ya teman-teman, ketika kita bicara kebuntingan, ini untuk nambah ya, walaupun nanti saya terangkan di waktu yang lain, bahwa ketika ada kasus gangguan reproduksi, itu terjadi kegagalan proses implantasi ini. Jadi sperma itu bisa mengfertilisasi teman-teman, tapi dia gagal implan. Salah satunya adalah bahwa uterusnya itu tidak siap. Ya, uterus ini nggak siap untuk menerima proses implantasi dari embrio yang ada itu. Nah, sehingga tadi mulai dari fase zigot, kemudian fase embrio itu kita bisa memahami bahwa proses pertumbuhannya itu tidak sederhana. Jadi rumit. Anda bisa membayangkan yang mulanya hanya blastosis, kemudian dia berkembang di dalam sistem kebuntingan itu, ditambah dengan proses tubuh, testis, bulu, rambut, moncong, ini kan proses yang sangat luar biasa. Yang terjadi dalam waktu 9 bulan 10 hari itu ibarat orang kerja sibuk banget itu. Ya toh. Jadi di dalam prosesnya itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Saya ada videonya, nanti saya ceritakan. Nah, ini misalnya dalam lama kebuntingan ini, jadi sapi yang 27-85 hari, Bali dan seluruhnya, PO, Brahman, Simental, ini kan sebenarnya berbeda-beda. Untuk apa proses yang panjang ini ya? Untuk itu tadi, dari zigot, kemudian embrio, lalu tumbuh osteo, organogenesis, kemudian saraf-saraf, dia berkembang, ini luar biasa, sampai terbentuknya plasenta itu kan terjadi pada saat kebuntingan ini. Sehingga teman-teman bisa memahami bahwa kesiapan dari endometrium itu menjadi bagian penting. Endometrium itu tempat untuk implantasi itu tidak bisa diignorkan. Karena apa? Karena sehebat apapun embrio, fertilisasinya berakhir, tapi ketika induk itu tidak siap. Kenapa tidak siap? Ya, baru aja sakit. Ketika mau implan nutrisinya buruk. Nah, akibatnya proses itu tidak berjalan dengan baik. Ya, ini sudah saya gampangkan.
Itu ovum, embrio, ovum atau periode embrio, kemudian periode fetus baru kelahiran. Nah ini sudah ya, hari ke-7, hari 8 zona pelus sudah pecah. Yang tadi kemudian ini silakan dibaca, nanti saya share ini ya diingatkan, tak kirim ke Patricia gitu. Nah ini loh keteledon ikatan ujung kornu, kemudian ada terbentuknya kan apa itu cairan ekstra embrionik misalnya. Ya ini detailnya ya. Nah kemudian kalau dari luar ada yang edema lembek atau kendor, di awal itu pucat, likat kering, serviks, os eksterna serviks dan saat kuat serta adanya sumbat serviks, terus semakin besar semakin lanjut kepentingannya. Nah ini sebagai salah satu tanda-tanda yang bisa dipakai untuk melihat apakah bunting apa tidak. Yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa selama kebuntingan maka hormon progesteronlah yang paling berperan. Hormon progesteron yang paling berperan. Karena progesteron itu dapat mengurangi kontraksi, kemudian yang kedua itu memperlebar pembuluh darah, vasodilatasi, ya, sehingga nanti hewan itu sudah tidak ada kontraksi, vasodilatasi, sehingga dia baik itu progesteron. Berlawan dengan estrogen. Kalau estrogen itu dipakai saat birahi. Jika estrogen itu dapat memacu kontraksi uterus, kemudian dapat memacu terjadinya pembukaan dari serviks. Tapi kalau ini ya kalau pada progesteron itu justru akan mengurangi kontraksi dan terbentuk sumbat serviks. Ya, kenapa harus ada sumbat serviks? Ya kita tahulah ya, bahwa terlalu riskan gitu ya, terlalu riskan ya ketika kita akan membuka serviks pada saat terjadi kebuntingan. Nah, kenapa demikian? Karena pada saat terjadinya kebuntingan itulah rawan terhadap infeksi mikroorganisme yang bisa menyebabkan abortus, sehingga dia ditutup rapat-rapat oleh hormon progesteron. Ini gambarnya blastulation sudah, kemudian ada elongating, ini kemudian dia akan memanjang dan akhirnya akan berimplantasi. Nah, ini gambarnya inner cell mass-nya ya pada babi sehingga jumlahnya banyak. Nah, kemudian ini adalah tempat kebuntingannya ada di sini ya teman-teman. Ya pada sapi kan ada di sini. Sehingga kalau pemeriksaan kebuntingan ya kita ada di sini. Jadi semua fase tadi itu ada di uterus ya. Tempat terjadinya pembesaran atau terjadinya kebuntingan. Nah, ini gambarnya kalau dari sisi samping ada di sini ya, kalau dari sisi vertikal ya seperti ini. Rumen sebelah kiri, kemudian yang kanan ini adalah yang ada kebuntingan ya. Nah, untuk itu maka kita akan mulai kita akan memulai proses ini gitu ya. Di dalam terjadinya kebuntingan ini, maka kita akan mencoba gitu kan untuk melihat bagaimana kebuntingan itu sebenarnya kan akan terjadi. Nah, kebuntingan itu sebenarnya akan terjadi apabila gitu kan, apabila di dalam proses ini gitu ya, di dalam proses terjadinya proses pembentukan kebuntingan ini kadang-kadang pemeriksaannya salah dengan rumen gitu ya. Nah, sehingga perlu kita pikirkan gitu ya bahwa di dalam proses ini ternyata yang paling berperan itu adalah bagaimana kita bisa membedakan mana itu rumen, mana itu bentukan uterus. Salah satu yang paling mungkin perlu saya sampaikan, kalau rumen itu biasanya dia halus ya karena berisi ingesta. Tapi kalau kebuntingan itu biasanya dia akan tidak halus karena apa? Karena ada organ-organ yang hal yang seperti inilah sebenarnya yang perlu dipikirkan gitu ya, bahwa proses-proses yang kita lakukan ini akan berhubungan dengan nanti pemeriksaan kebuntingan. Kemudian selanjutnya yang perlu penting juga adalah tentang plasentasi gitu ya. Plasentasi ini akan
bermakna gitu ya. Plasentasi ini akan bermakna ketika proses ini adalah hubungan antara induk dengan fetus. Itu namanya plasenta. Nah, hubungan antara induk dengan fetus inilah sebenarnya yang akan daripada induk untuk melakukan development dari fetus. Jadi bisa lihat ini kalau ibarulah ya miliknya karunkula, kemudian yang miliknya fetus itu namanya kotiledon. Nah, kalau pada sapi itu ya, kalau pada sapi itu karunkula dan kalau plasentum itu hubungan antara kotiledon dan karunkula. Kalau pada sapi itu bentuknya konkav, di mana kotiledon itu menyelimuti. Anda lihat tangan saya itu seperti ini. Tapi kalau pada kambing atau domba itu seperti ini. Kambing atau domba seperti ini. Jadi kotiledon itu akan masuk ya. Kemudian kalau pada karunkula itu plasenta induk itu yang akan diliputi. Ini bedanya sedikit ya. Kalau pada kambing itu konkav, kalau pada sapi itu konveks. Nah, kemudian proses fisiologinya itu saat bunting Cl dipertahankan. Nah, perhatikan betul. Cl dipertahankan gitu ya. Kemudian progesteron ditingkatkan. Nah, kemudian estrogen turun gitu toh. Nah, ketika estrogen itu turun, ya maka estrogen turun, nah kemudian kan kontraksi berulang, ya. Kan estrogennya turun gitu ya, nah, sehingga dengan demikian maka kontraksi kan akan berkurang. Ketika kontraksi itu berkurang maka otomatis kan dia aman gitu kan ya. Nah, sebaliknya ya ketika dia itu posisinya sudah ada kebuntingan kan harus tidak ada kontraksi. Nah, siapa yang mempertahankan? Progesteron. Progesteron dihasilkan oleh siapa? Oleh Cl. Begitu, teman-teman, ya. Jadi saya ulangi, ya. Yang pertama, karena ada fertilisasi, kemudian bunting. Kalau bunting butuh progesteron. Nah, progesteron akan dihasilkan oleh Cl. Cl terbentuk kan kemarin sudah di fisiologi. Nah, Cl terbentuk dari ovulasi dari follicle graft. Kan sehingga follicle graft pecah ya kemudian terjadi jaringan luteal ya. Setelah jadi jaringan luteal maka otomatis gitu kan, setelah jadi jaringan luteal maka harus dipertahankan Cl. Nah, Cl menghasilkan progesteron. Nah, yang seperti inilah Bapak Ibu sekalian yang harus kita pahamkan bahwa ada proses-proses yang harus terjadi. Kemudian setelah itu, ketika estrogen itu turun, kemudian endometrium itu disiapkan. Endometrium itu siap sehingga dia ada implantasi yang di sana. Kemudian selanjutnya ada uterine milk, gitu kan, ada susu uterus. Nah, uterine milk inilah sebenarnya nanti yang akan digunakan sebagai sumber nutrisi. Makanya tadi saya sampaikan ada kegagalan implantasi itu karena apa? Karena tidak siapnya endometrium, kurang nutrisi, begitu ya. Kemudian ada infeksi, kemudian hipofungsi, kemudian ada infeksi, ada gangguan pada sistem fisiologi di uterus, endometritis, metritis dan sebagainya, sehingga dia tidak siap. Karena dia tidak siap, maka uterine milk-nya belum tidak diketemukan, tidak dihasilkan dengan baik. Akibatnya embrio yang membutuhkan energi itu tidak cukup karena uterine milk-nya itu tidak disiapkan dengan baik. Nah, ini kira-kira ya proses itu kan seperti itu ya, terus gitu. Sehingga progesteron dipertahankan sampai 9 bulan 10 hari. Nanti kalau menjelang kelahiran baru itu akan ada kenaikan. Nah, ini kemudian ada yang namanya
plasenta membran, ada kuning telur, amnion, gitu. Kemudian ada allantois dan ada chorion. Ya, ini kalau Anda lihat di sini, maka kita akan bisa kita pahamkan bahwa bagaimana plasenta membran ini akan berperan. Ya, ada yang fungsinya sebagai tempat penyokong nutrisi, ada yang fungsinya sebagai tempat untuk sisa-sisa metabolisme, gitu kan. Nah, hal yang seperti inilah sebenarnya yang harus kita pahamkan. Ada amnion, ada kuning telur, ya, kemudian ada chorion, allantochorion, allantois. Nah, silakan, kan Anda sudah praktikum juga fungsi masing-masing. Ya, saya tidak perlu menerangkan. Nah, ini gambarannya, ya, ada placenta formation-nya adalah ada yolk sac, ya, kemudian ada jadi intinya semua ekstra embryo ini mendukung fetus perkembangan. Ada amnionnya, ada ekstra embryonik selomnya, ya, atau salinan ekstra embryonik, ada chorion, ya, ada allantochorion, ada allantois dan sebagainya. Nah, ini seperti ini, ya. Fungsinya adalah untuk suplai energi. Ada yang amnioik ini untuk protektif, ya. Kemudian ada juga yang allantois, ya, itu juga untuk collect the waste from the embryo, yaitu untuk sisa-sisa metabolisme. Nah, ini yang tadi sudah saya terangkan, ya, ada yang sifat diffus, cotylodonaria, tipe zona, dan tipe discoidalis. Ya. Discoid itu misalnya pada primate, pada cotyledon pada sapi, ruminansia, diffus itu pada babi dan pada equid, ya, atau pada kuda, gitu ya. Nah, sehingga Anda bisa melihat betapa proses plasentasi ini menjadi begitu penting. Nah, ini yang saya terangkan tadi, tipe-tipenya, yang ini konveks dan konkav. Pada kambing itu konkav, ya, ini adalah karunkula, ini cotyledon. Kalau pada sapi bentuknya konveks, ini karunkula, ini cotyledon. Jadi Anda bisa memahami kalau ini lepas, ya ini lepas, karunkulanya di dalam. Kalau ini kebaikannya, kalau ini lepas ya karena dia konkav, ya ini lepas dari dalam, ya, membentuk lubang setelah terjadi setelah terjadi proses kemudian selanjutnya ini adalah plasenta sudah, ini berdasarkan bagaimana jenis-jenisnya. Ini kemarin praktikum juga sudah, ya, ini cotyledon tipe diffus pada anjing, kucing, gitu. Nah, ini pada anjing, kucing, diffus itu pada babi, ya, kemudian pada kuda, kemudian zonaria itu pada bitch atau queen pada anjing, kucing, kemudian discoidalis pada human. Ini yang tadi selalu saya bilang, discoidalis itu dia plasentanya dia akan terpisah. Kalau pada manusia, sehingga kalau ini lahir, plasentanya kan ada, ini yang ditinggal. Jadi plasentum itu hubungan antara plasenta induk dan fetus. Nah, ini nanti dikeluarkan juga, ya, batasnya 12 jam. Jadi kalau ada sapi misalnya, dia melahirkan tapi plasenta belum keluar, harus ditunggu sampai 12 jam. Nah, setelah 12 jam maka akan ada akan terbentuk plasenta. Nah, dan plasenta inilah yang nanti akan mensupport energi atau nutrisi untuk dan menjadi faktor penghubung antara fetus dengan hidup. Nah, ini beberapa bentukan yang ada, ya, bentuk-bentuk yang antara Anda silakan erat tidaknya ini Anda lihat sendiri. Yang hemochorialis misalnya, itu berarti dia sampai ke pembuluh, sehingga kalau terjadi kelahiran maka akan pecah, misalnya begitu. Nah, sehingga kalau ada pada kelahiran pada anjing, kucing maupun pada manusia itu kan ada perdarahan. Perdarahan itu karena hemochorialis. Tapi pada sapi kan tidak, karena dia hanya endoteliochorialis misalnya, atau endotel, ya, yang hanya endotel saja. Kemudian pada kuda ada yang khusus yang namanya endometrial cups, ya, tempat untuk melisis ada from both tuberculous and endometrium, jumlahnya 5-10,
yaitu antara 35 sampai hari ke-60. Nah, dia menghasilkan PMSG, plasma serum gonadotropin yang seperti HCG light. Nah, kemudian dia akan hilang pada hari ke-60. Nah, ini kira-kira perbedaan antara materna, induk, dan fetus gitu. Nah, kemudian setelah itu hormon kebuntingan yang paling sudah saya sebutkan tadi, yaitu estrogen dan progesteron. Ya, jadi misalnya pada prolaktin itu juga ya ini untuk glandula mamai persiapan sebelum melahirkan. Ya. Nah, kemudian saya kira itu untuk ini ke masalah kebuntingan. Saya akan coba akan saya bukan ya, kalau semoga masih ada video ini, journey of itu. Oh ya, ini ada journey ya, coba saya lihat. Nah, baik, saya akan stop share dulu dan saya akan yang ini. Saya akan share video tentang calf journey ya. Bentar, mana tadi? Calf journey. Set, video. Nah, ini akan saya tunjukkan beberapa proses kebuntingan dan perkembangan dari fetus ya. Mari kita lihat apa yang terjadi pada proses ini ya. Nah, saya akan share videonya. Bentar, ini. Nah, sebentar. Oke, tak stop dulu. Suaranya belum masuk. Maaf. Ini. Nah, ini coba Anda lihat ya. Ini ada video yang bisa kita lihat. Ini D0 fertilization ya, kita akan coba seperti apa ya. Ini masih proses fertilisasi ya. Ini yang tadi blastosis ya dan sebagainya. Anda lihat saja. Anda tinggal tadi sudah saya terangkan ya apa-apa yang ada. Ya.
Nah ini sudah mulai implantasi kan, inner cell mass-nya Anda lihat di sini, ya mulai implantasi, ya Anda lihat, kan tadi sudah saya terangkan toh bahwa ini Anda lihat setelah fase embrio, fase apa zigot, fase embrio, lalu fase fetus. Inilah fase fetus itu kan sudah mengalami organogenesis toh teman-teman. Anda lihat yang pertama itu kan dia sudah kan toh ada itu apa namanya nih ada jantungnya sudah mulai berdegup. Anda bisa lihat di sini kan. Jadi organnya mulai tumbuh kan, ada organ saraf, ada organ reproduksi, ada organ pernafasan, ada peredaran darah kan ini menjadi awal dari sebuah proses yang dilakukan oleh inner cell mass tadi. Ya, Anda bisa melihat betapa luar biasanya proses perkembangan itu. Ya, nah ini kan jadi jantung, ya, jadi organnya kan masih sangat sederhana, tapi ini sudah hidup kan. Kita bisa lihat di situ, ya. Kita sudah mulai hidup, gitu. Ya. Anda bisa lihat di situ. Anda bisa lihat, nah itu organnya kan, yang tak suruh Anda ngapalkan itu, tahu? Ektoderm, mesoderm, endoderm itu kan akan ya, akan ada di sana ya. Ada hari ke-25 sampai 30 ya. Nah, ini embrionya ya kita harus fokus ini melihat gambarnya ini ya, karena mungkin ada beberapa gambar yang lain yang bisa mengganggu kan gitu ya, dan gambar lain biasanya lebih menarik kan gitu. Nah, tapi kan Anda lihat di sini ya memang tidak terlalu merah. Anda lihat yang warna merah itu gitu ya. Ya. Itu hari ke-35 sampai hari ke-60 ya toh. Hari Nah, Anda lihat ini ada warna-warna merah itu yang cukup menarik di sebelah tengahnya itu kan. Nah, itu kan berarti sudah ada mulai pembuluh darah ya berkembang. Dan ini kan sudah Anda lihat. Nah, ini plasentum teman-teman ya. Yang menghubungkan antara induk dan fetusnya, plasenta itu ya. Anda sudah hari ke-70 sampai 120. Nah, plasentum tadi sudah terbentuk ya. Anda bisa lihat plasentum terbentuk. Nah, inilah kemudian start to grow gitu. Jadi ini setelah dari Anda bisa membayangkan, nah ini yang placenta cotylodonaria kan ini ya, Anda bisa lihat di situ ya, maaf ya. Anda bisa lihat di situ. Nah, kalau itu dengan ultrasound overview itu lihat ya sangat indah gitu ya. Nah, Anda lihat di situ ya harus digerakkan gitu kan. Nah itu ya Anda lihat di situ ya biasa apa ya fetusnya ada di situ. Itu hari ke-33 dari proses pregnancy. Nah ini gambarnya teman-teman yang menggantung tadi dan dikelilingi oleh ekstra embrionik tadi ya, ada di dalam kebuntingan kan ada cairannya, ada amnion, chorion, allantois, dan dia akan menyatu. Nah pada saat melahirkan dia akan pecah. Nah, saat pecah itulah sebenarnya ada pada hari ke itu 37 ya. Nah, ini gambarnya ya, 1 bulan masih seperti ini kan, karena itu fasenya kan masih organogenesis yang belum sempurna. Anda bisa lihat di situ ya. Nah, ini Anda lihat di situ.
ya ada penampakan dari kebuntingan. Ya. Anda lihat itu di dalam uterus ada cairan ya yang berwarna hitam 45 hari gitu kan. Pregnancy ya ini sudah agak besar ya karena sudah hampir berapa 45 itu 46 hari ya hampir 1,5 bulan ya belum 2 bulan ya. Sehingga sebenarnya kalau diraba ya masih kecil sekali. Nah ini masih sangat riskan. Anda bisa melihat itu kan ada jaringan umbilikalisnya yang menghubungkan antara fetus dengan induknya begitu ya. Nah, sehingga nanti di dalam ini 2 bulan ya teman-teman ya 2 bulan ini ya. Nah ini masih teman-teman ya. Nah ini sudah melahirkan ya. Kalau melahirkan maka yang berperan akan berubah lagi. Kalau tadi itu progesteron, maka yang berubah adalah estrogennya. Nah ini sudah lahir ya pada sapi. Itu yang dijilati itu kan cairan ekstra embrioniknya toh yang ada pada anak. Nah, makanya kalau melahirkan kadang-kadang anak itu dikasih garam karena induknya seneng kan menjilati. Anda bisa lihat ini betapa luar biasanya induknya baik banget toh. Nah, jadi ini ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di dalam proses ini ya saya ulangi ya Anda bisa mulai melihat nganunya ya melihat pada prosesnya bahwa ketika ada proses mulai dari fertilisasi kemudian dia fase zigot ya kemudian fase embrio kemudian fase organogenesis tapi intinya adalah ketika awal itu dari 2 sel 4 sel 8 sel kemudian dilanjutkan dengan blastosis menjadi early blastosis hatching hatch menetas kemudian inner cell mass-nya nanti developing gitu ya berkembang develop kemudian baru menetas inner cell mass-nya inilah yang akan menempel. Nah, implantasi itu nanti diikuti dengan berbagai macam prosesnya yang harus dihafalkan ekto endo exo. Nah ini akan jadi apa organnya itu. Nah kemudian apa nutrisinya dari uterine milk yang dari endometrium. Nah kemudian dia menyatu ya di dalam endometrium lalu tumbuhlah dia, terjadi proses organogenesis. Nah, pada saat itu hormon yang berperan adalah hormon progesteron. Ya, hormon progesteron itu fungsinya 2, menekan kontraksi, 2, menvasodilatasikan pembuluh darah. Sehingga akibatnya pembuluh darah akan melebar sehingga sesuai kebutuhan. Nah, sedalam fetus sendiri akan diawali dengan proses plasentasi. Ya terjadi pembentukan plasentum yaitu antara karunkula induk dengan kotiledon. Karunkula induk dengan kotiledon itulah akan menyulut namanya plasenta. Nah, plasenta nanti ada yang sifatnya desidual, ada yang zonaria, ada yang difus, ada yang zonaria ya, difus, zonaria dan desidual. Yang bentuknya itu terpisah pada manusia, yang bentuknya difus itu misalnya pada kuda, pada babi, yang zonaria itu misalnya pada anjing, kucing, dan sebagainya. Nah ini nanti akan berpengaruh pada erat tidaknya hubungan antara plasenta induk dan fetus. Kalau yang erat itu kan nanti akan masuk ke hemochorialis sampai ke pembuluh. Karena erat maka kelahirannya berdarah. Tapi kalau tidak erat maka tidak berdarah. Nah ini yang semuanya itu terkait. Nah setelah itu progesteron menekan, serviks tertutup, 9 bulan 10 hari siaplah dia akan partus. Kalau partus dibalik, ya toh, kemudian estrogennya naik, progesteronnya turun, CL-nya lisis, kemudian terbukalah serviks karena estrogen, kemudian terjadilah proses ekspulsi fetus. Nah, proses kelahiran inilah nanti yang akan terjadi proses perubahan hormonal di situ. Yang tadi itu tertutup jadi terbuka, yang tadi progesteron menjadi estrogen. Nah, hal yang seperti inilah nanti yang akan yang akan membantu kita gitu kan ya di dalam proses itu ya.
Baik, ada yang mau tanya? Ya, kami persilahkan. Ya, jadi ini urutannya sudah ya. Jadi nanti kalau misalnya ujian ya saya akan ambilkan dari keterangan saya. Jadi saya pikir Anda nggak masalah lah. Karena saya justru lebih suka Anda untuk memahami proses itu. Jika nanti ketika Anda sudah jadi dokter, maka kalau ada diskusi tentang kepentingan dan kelahiran, Anda tahu persis dasar pikirannya itu. Polanya, urutannya itu tahu persis ya. Mulai dari mana ke mana, kemudian jadi apa, kapan. Nah, itu Anda punya bayangan yang bagus. Nanti PPT saya share. Ada yang mau bertanya silahkan. Ya, sambil menunggu silahkan Patricia, saya minta untuk kamu foto ya, di foto untuk absen pada sore hari ini. Silakan Patricia, kamu nggak usah pakai kamera nggak apa-apa. Saya hanya butuh nama-nama ini. Silakan, silakan. Oke, baik dok. Oke, silakan. Sudah di screenshot semua dok. Sudah? Oke, terima kasih. Nanti kirim ke saya, Patricia. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan, jadi saya sengaja mau menerangkan ya dengan garis besarnya. Nah, detailnya silahkan Anda sudah praktikum, ada materi ya, silahkan. Tapi ini PPT akan saya kirim untuk sekedar sebagai bahan. Nanti saya kirim lewat Patricia. Ya, baik. Terima kasih teman-teman dan saya minta untuk selalu jaga kesehatan sampai ujian nanti. Semoga semester ini kita masih transisi, tapi semester depan saya akan berharap dan teman-teman juga kita berdoa semoga kita bisa luring ya, sehingga kita bisa normal lagi di dalam kegiatan perkuliahan. Ya, semoga tidak ada hal yang tidak kita inginkan. Jaga kesehatan masing-masing ya teman-teman. Ya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan kebaikan dan kesehatan. Selamat belajar. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Kalau ada yang mau nanya, WA saya langsung boleh. Ya, atau lewat Patricia, saya terangkan kalau memang diperlukan. Baik, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih.